Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi elektronik, sobat-sobat teknisi parabola. Pada pertemuan kita kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa sobat kita. Jadi ada beberapa sobat-sobat kita yang menanyakan cara kerja power supply receiver parabola. Jadi buat sobat-sobat yang mungkin belum tahu bagaimana cara kerja power supply sebuah receiver parabola, maka di video saya kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana cara kerja sebuah power supply receiver parabola. Namun buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya sobat-sobat mendapatkan informasi ketika saya mengupload video terbaru saya. Dan buat sobat-sobat silahkan simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip supaya bisa benar-benar difahami. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di sini saya memiliki dua power supply ya. Dan kalau dilihat dari fisiknya, power supply ini nampaknya berbeda ya sobat-sobat ya, nampaknya berbeda. Dan ada juga power supply yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari bentuk dan ukurannya, terutama dari ukuran PCB-nya, nampaknya berbeda. Walaupun bentuknya berbeda-beda, namun sistem kerja power supply, terutama power supply sebuah receiver parabola itu pada umumnya sama ya sobat-sobat ya. Jadi di sini saya akan membahas menggunakan satu power supply saja, dan ini kita singkirkan dulu ya. Oke, sebagaimana pernah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, jadi pada dasarnya power supply ini dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi ada bagian input tegangan atau yang disebut dengan bagian primer, dan ada bagian output tegangan yang disebut dengan bagian sekunder. Jadi kalau dibalik penampilannya atau penampakannya seperti ini. Nah, bisa coba lihat di sini ada pembatasnya ya. Dan ini adalah batasan di mana di sini adalah bagian primer, dan untuk areal ini adalah areal sekunder. Nah, kemudian sesuai dengan judul pembahasan kita kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kerja power supply ini, sehingga power supply ini bisa menghasilkan tegangan yang nantinya akan disuplai atau akan diberikan ke sebuah mainboard atau sebuah impact receiver parabola. Jadi pertama-tama di sini ini adalah arus AC pertama kali masuk. Jadi kalau dibalik itu ini ya, ini. Jadi ini adalah colokan untuk steker dari PLN ya, dicolokkan ke sini. Jadi inilah pertama kali arus masuk, yaitu arus AC ya. Jadi ketika masih di sini ini arusnya AC, kemudian arus AC ini atau tegangan AC ini disaklar ya, supaya bisa dihidupkan atau dimatikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau saklarnya ini di on kan, otomatis arus listrik akan mengaliri komponen-komponen yang ada di sini. Nah, setelah saklar ini di on kan atau dihubungkan atau dihidupkan, kemudian tegangan listrik akan mengalir melalui sekring. Jadi ini ada sekring ya, ada fuse atau sekring. Kalau pada power supply ini menggunakan sebuah resistor ya ini ya. Di resistor ini fungsinya adalah sebagai sekring ya. Namun pada jenis power supply yang lain ada juga yang dia menggunakan sekring yang bentuknya memang seperti sekring ya. Jadi ada yang menggunakan sekring yang fisiknya dia berupa resistor seperti ini, dan ada juga power supply yang dia menggunakan sekring, jadi benar-benar sekring bentuknya ya. Nah, sekring ini adalah fungsinya sebagai pengaman ya sobat-sobat ya. Jadi apabila ada tegangan over ataupun ada terjadi konslet, maka sekring ini akan putus ya, untuk mengamankan komponen-komponen yang ada di sini. Nah, kemudian setelah melewati sekring, jadi sampai di sini ini arusnya masih arus AC ini sobat-sobat ya. Jadi sampai di sini ini arusnya masih AC. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini ada juga kapasitor ini sobat-sobat ya. Di kapasitor tegangan tinggi ini adalah kakinya. Nah, ini dia, ini bentuknya seperti ini kapasitornya, di kapasitor tegangan tinggi.
kapasitor ini berfungsi untuk menghilangkan noise sobat-sobat ya. Jadi untuk memfilter noise yang masuk. Jadi kalau kita di rumah itu banyak sekali ya noise dari komponen-komponen elektronik yang kita pakai bersamaan. Jadi noise itu akan difilter atau akan dibersihkan menggunakan kapasitor ini sobat-sobat ya. Nah, kemudian dari sini tegangan diarahkan atau dimasukkan ke dioda. Jadi ini ada dioda nih ya sobat-sobat ya. Ini ada dioda ini. Ini adalah dioda penyearah ya. Dioda penyearah atau bisa juga disebut dengan dioda brick. Nah, fisiknya seperti ini ya kalau pada power supply ini. Ini adalah dioda penyearah atau dioda brick yang fungsinya adalah merubah atau menyearahkan tegangan ya. Jadi merubah dari arus AC berubah menjadi arus DC. Jadi ketika keluar dari dioda ya, ketika keluar dari dioda ini arusnya sudah berubah menjadi DC ya sobat-sobat ya. Nah, sudah berubah menjadi DC. Jadi sampai di sini ini arusnya sudah berubah menjadi arus DC. Jadi untuk sobat-sobat yang melakukan pengukuran, ketika mengukur di daerah ini, maka avometernya sudah harus dirubah menjadi skala DC, bukan skala AC lagi ya. Nah, kemudian setelah melewati dioda brick ini atau dioda penyearah ini, maka di sini ada sebuah elko ya, elko besar. Nah ini dia, ini elko-nya. Nah itu bisa dilihat ya. Jadi ukuran dari elko ini adalah 450 volt 10 mikrofarad. Jadi elko ini memiliki tugas sebagai filter ya, jadi memfilter tegangan sekaligus sebagai penghalus tegangan. Jadi arus DC itu tegangannya kasar ya sobat-sobat ya, jadi akan dihaluskan menggunakan elko ini. Nah, kemudian dari elko ini kakek elko ya sobat-sobat ya. Jadi dari elko ini baru disuplai atau diberikan ke trafo. Ini adalah input trafonya dan di sini menggunakan trafo switching. Sedangkan trafo switching ini baru bisa bekerja ketika diberikan sinyal pulsa DC dari IC PWM. Jadi di sini ada IC PWM ini sobat-sobat ya. Jadi IC PWM ini fungsinya memberikan sinyal pulsa DC kepada trafo switching ini ya. Nah ini dia, ini IC PWM-nya ya. Jadi IC PWM ini dia memberikan frekuensi berjenis pulsa DC ke trafo switching ini sobat-sobat ya, supaya trafo switching ini bisa bekerja ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami sobat-sobat ya. Jadi ini tadi kita bahas bagian primernya sobat-sobat ya. Jadi seperti itulah cara kerja bagian primernya ya. Jadi ini sudah sampai ke ujung bagian primernya sobat-sobat ya. Jadi tegangan sudah masuk ke trafo switching berarti sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini adalah output dari trafo. Jadi kaki-kaki ini adalah kaki-kaki output dari trafo switching ini ya. Nah, dari output trafo switching ini akan dikeluarkanlah tegangan-tegangan ya. Ini tegangan output ya. Ini tegangan output atau tegangan keluar dari trafo ini. Nah, kemudian ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini. Nah, setiap tegangan-tegangan output ini di sini dipasanglah sebuah dioda ya sobat-sobat ya. Ini sebuah dioda, jadi ini kaki dioda, ini juga kaki dioda ya. Ini juga kaki dioda. Nah, sama seperti ketika masih di sini tadi sobat-sobat ya. Jadi fungsi dari dioda ini adalah sebagai penyearah ya, sebagai penyearah tegangan, yaitu yang merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Karena apa? Karena tegangan yang dikeluarkan oleh trafo ini dia masih berubah tegangan AC sobat-sobat ya. Di sini masih berupa tegangan AC. Nah, kemudian dari tegangan AC ini dirubah oleh dioda ini atau diarahkan oleh dioda ini, akhirnya berubahlah menjadi tegangan DC.
Nah, jadi ini ya, ini dia dioda-diodanya ya. Ini dioda penyearahnya, ini dia. Ini dioda penyearahnya. Jadi setelah keluar dari dioda ini, maka tegangan sudah berubah menjadi tegangan DC. Nah, sebelum kita lanjutkan yang ke arah sininya, kita lihat juga di sini ada yang namanya optocoupler, sobat-sobat ya. Jadi optocoupler ini ya biasanya selalu berpasangan dengan sebuah IC. Ini dia IC kaki 3 ya. Di IC ini adalah IC TL431. Ini biasanya selalu berpasangan ya, IC optocoupler ini dengan IC TL431 nya ini. Nah, fungsi dari IC optocoupler ini adalah menyampaikan informasi, sobat-sobat ya. Jadi ada juga yang menyebutnya ini sebagai IC umpan balik ya, sebagai IC umpan balik. Jadi fungsinya adalah memberikan informasi ke IC PWM ini. Nah, kalau kita balik, ini dia ya, ini. Jadi kalau kita lihat jalurnya ini bisa dilihat ya, sobat-sobat ya. Nah, ini jalurnya ini menuju ke IC PWM ini ya. Nah, ini juga menuju ke IC PWM ya. Ini. Jadi fungsi dari optocoupler ini adalah memberikan berita ya, atau memberikan informasi ke IC PWM ini supaya trafo mengeluarkan tegangan sesuai dengan kebutuhan yang ada di outputnya ini, sobat-sobat ya. Maka kalau kita lihat dari situ, maksudnya dari tugas optocoupler ini, maka penting sekali optocoupler ini, sobat-sobat ya. Jadi kalau terjadi kerusakan optocoupler ini atau IC TL431 ini, otomatis informasi tidak akan bisa tersampaikan ke sini ya, sobat-sobat. Jadi informasi yang diminta oleh bagian sekunder ini tidak akan sampai ke sini karena rusaknya komponen ini. Akibatnya trafo switching ini dia tidak mendapatkan informasi seberapa besar kebutuhan tegangan atau seberapa besar tegangan yang harus disuplai atau dikeluarkan oleh trafo ini ke bagian sekundernya ini. Maka di situ akan terjadi error. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya, sobat-sobat ya. Tadi sudah sampai di dioda ini, sobat-sobat ya. Sudah sampai di output dari dioda-dioda break ini atau dioda-dioda penyearah ini, sobat-sobat ya. Nah, sebagaimana seperti yang pada bagian primer ya. Nah, setelah melewati dioda penyearah ini tadi kan setelah melewati dioda penyearah ini, di sini ada sebuah elko ya. Sama, setelah melewati dioda penyearah ini, maka sama seperti di bagian primer, di sini juga terdapat elko-elko di sobat-sobat ya. Nah, terdapat elko-elko dan fungsinya pun sama ya. Elko ini sebagai filter tegangan dan sekaligus sebagai penghalus tegangan, sobat-sobat ya. Nah, elko-elko ini sebagai filter sekaligus sebagai penghalus tegangan. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa tegangan DC itu kasar, sobat-sobat ya, maka akan dihaluskan menggunakan elko-elko ini. Nah, kalau dibalik, nah, seperti ini bisa dicek ya, sobat-sobat ya, bisa dilihat. Jadi ini dia, ini dioda-diodanya ya, ini kaki dioda, kaki output dioda. Nah, kemudian ini kaki output dioda juga. Nah, kemudian ini kaki output dioda juga ya, sobat-sobat ya. Jadi bisa dilihat di sini output dari trafo ini tegangannya masih AC. Nah, kemudian setelah melewati dioda ini tegangan berubah menjadi DC. Dan di sini ini adalah kaki elko ini, sobat-sobat ya. Ini kaki elko. Nah, kemudian ini ada sebuah lilitan, sobat-sobat ya. Di sini ada sebuah lilitan. Kemudian ini elko lagi, sobat-sobat. Jadi di sini ada elko, di sini juga ada elko ya, sobat-sobat ya. Jadi sebelum dikeluarkan ya, sebelum dikeluarkan di sini tegangan sudah difilter dulu oleh elko ini. Jadi ini adalah pin output tegangan ya, ini adalah pin output tegangan. Nah, jadi dari pin output inilah tegangan dikeluarkan atau dimasukkan ke mainboard atau ke impact receiver. Oke, sobat-sobat, jadi seperti itulah ya cara kerja sebuah power supply receiver parabola. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini atau apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat ya buat sobat-sobat.
Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.